Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Joni Debelmas dengan NIM 241086-2029 dari kelas Ilmu Komunikasi A. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk melengkapi tugas dasar-dasar ilmu sosial yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bu Ona. Di tugas kali ini atau di video kali ini, saya akan menjelaskan pengalaman saya mengalami perubahan sosial dari aspek evolusi, revolusi, modernisasi, globalisasi, urbanisasi, dan difusi inovasi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan yaitu aspek evolusi. Di aspek evolusi ini, dalam kehidupan sehari-hari, saya merasakan perubahan bertahap pada nilai-nilai sosial dan norma di lingkungan. Misalnya, cara berpakaian. Cara berpakaian berubah-ubah dari zaman ke zaman. Dulu, cara berpakaian seseorang itu cenderung lebih memilih berpakaian rapi, sedangkan sekarang orang-orang lebih memilih berpakaian santai dan simple supaya lebih nyaman dan berpakaian rapi di acara tertentu saja. Hal ini merupakan evolusi sosial yang berkembang secara perlahan di kehidupan masyarakat. Yang kedua yaitu di aspek revolusi. Saya juga melihat perubahan revolusioner yang ada di lingkungan saya, terutama dalam hal teknologi. Perkembangan internet dan HP secara cepat mengubah cara berkomunikasi dan bekerja. Sebelumnya, semua aktivitas seperti mengirim surat dan bekerja harus dilakukan secara langsung. Tetapi, sekarang bisa dilakukan dari mana saja dengan adanya teknologi digital. Hal yang saya rasakan secara langsung yaitu saat pandemi COVID-19, yang awalnya proses pembelajaran dilakukan secara tatap muka atau secara langsung di sekolah. Tapi karena adanya virus tersebut yang melanda Indonesia, bahkan dunia, proses pembelajaran dilakukan secara daring atau online. Awalnya memang terasa agak sulit, tapi karena memang dipaksa oleh keadaan, jadinya saya harus beradaptasi walaupun di waktu yang sangat singkat. Dan selanjutnya yaitu aspek modernisasi. Modernisasi saya alami dalam bidang transportasi. Misalnya munculnya transportasi online membuat saya bisa berpergian dengan mudah dan cepat. Kita hanya harus mengordernya melalui HP dan menunggu orang untuk menjemput kita. Atau kita juga bisa membeli makanan melalui HP dan menunggu orang untuk mengantarnya ke lokasi yang kita inginkan. Yang keempat yaitu aspek globalisasi. Saya merasakan dampak globalisasi melalui kemudahan akses terhadap produk dan budaya dari berbagai negara. Makanan, musik, dan pakaian dari luar negeri kini mudah ditemukan. Selain itu, perkembangan media sosial memudahkan saya untuk berinteraksi dengan orang dari berbagai daerah dan budaya. Selanjutnya ada aspek urbanisasi. Pindah ke Padang juga membuat saya merasakan dampak urbanisasi. Hidup di Padang memberikan saya fasilitas pendidikan yang lebih maju dan memadai dari kota asal saya. Namun, urbanisasi juga membawa tantangan seperti kepadatan penduduk dan biaya hidup yang lebih tinggi. Dan yang terakhir yaitu dari aspek difusi inovasi. Saya melihat bagaimana ide dan inovasi baru menyebar dan digunakan oleh masyarakat. Contohnya pembayaran melalui QRIS atau e-wallet. Pada awalnya saya sedikit ragu untuk melakukan pembayaran QRIS karena yang saya takutkan yaitu saat saya sudah membayar melalui QRIS tersebut, saya takut uang yang sudah saya transfer itu tidak diterima oleh penjual. Tetapi seiring waktu berjalan, saya bahkan menjadi lebih nyaman mengeluarkan pembayaran melalui QRIS karena saya jadi tidak perlu membawa uang cash yang terlalu banyak di dompet. Bahkan sekarang semakin banyak yang menggunakan teknologi ini dan transaksi sehari-hari. Pengalaman ini menunjukkan bagaimana konsep-konsep perubahan sosial mempengaruhi kehidupan sehari-hari saya dan membuat saya jadi lebih adaptif terhadap perubahan. Dan ya, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan dari perubahan sosial yang terjadi di kehidupan saya. Mohon maaf jika ada salah kata, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.